Salam, selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan ya. Kita pagi hari ini kembali belajar mengenai pelajaran agama ya dengan Bapak. Apa yang kalian lakukan di rumah selama 1 minggu? Sudah ada belajar dari pelajaran ini? Ya, perhatikan dulu ya di bawah-bawah kursinya. Bawah kursinya, perhatikan bawah mejanya ada sampah, diambil dulu biar kelas kita bersih rapi ya, bersih rapi. Kelihatannya kan enak kalau bersih, kalau rapi ya. Sudah? Ya, kalau sudah silakan berdiri, kita berdoa dulu ya. Silakan berdiri anak-anak. Baju yang belum dimasukkan, masukkan bajunya, rapikan. Yang hendak pakai masker silakan, jangan dempet-dempetan seperti itu ya. Ini lagi masih pandemi, masa-masa pandemi seperti ini. Kalau ada anak-anak yang masih pilek, mengalami flu, batuk, pilek, silakan ke UKS, istirahat di UKS saja ya, biar tidak mengganggu proses pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran kita awali dengan doa. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Yang masih tetap posisi berdiri, jangan duduk dulu. Kita akan menyanyikan. Siapa yang masih ingat tepuk PPK? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ada masih ingat? Ya, kita akan belajar bersama-sama ya, karena udah lama tidak tatap muka seperti ini. Mungkin ada yang lupa, ada yang tidak ingat dan sebagainya. Ya, kita akan sebelum mulai kita akan menyanyikan atau mengucapkan tepuk PPK ya. Mari kita hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya, anak-anak. Bapak akan melihat absensi pada hari ini. Ketua kelas tadi sudah absen teman-temannya. Oh ya, ini ya, ini absensinya. Bapak sambil duduk dulu mengabsen kalian, melihat kehadiran ya kalian pada hari ini. Ya, hadir semua ya, bagus ya. Novia Krisensa kemarin tidak masuk karena sakit. Sakit apa kemarin, Novi? Oh, sakit kepala. Ya, puji Tuhan ya, minggu ini sudah bisa kembali belajar agama ya. Ya, puji Tuhan ini untuk si Novi ya, bisa kembali belajar agama bersama-sama dengan kita. Yang lain tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Musim-musim pancaroba seperti ini istirahat yang cukup. Juga makan, pola makan juga harus teratur ya. Pagi sebelum berangkat harus sarapan ya, harus konsumsi makanan yang baik. Di sekolah juga, pulang sekolah jangan jajan yang sembarangan, takut nanti sakit perut ya. Sakit perut nanti kan repot, bisa-bisa tidak masuk sekolah lagi ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Minggu lalu belajar tentang apa? Dari bab berapa? Dari bab 5 ya. Minggu lalu dari bab 5 ya. Dari bab 5. Peran Roh Kudus menopang hidup orang percaya ya. Roh Kudus menopang hidup orang percaya ya. Jadi ada yang masih ingat peran Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penghibur ya. Ya, jadi kalau kamu lagi susah, lagi sedih, lagi apa, mintalah penghiburan dari Roh
Roh Kudus. Roh Kudus juga sebagai penolong. Nah, kalau kita merasa tidak mampu, tidak kuat dalam menjalani hidup, mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Ya, baik. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari materi selanjutnya, yaitu dari bab 6. Dari bab 6 ya. Dari bab 6. Nah, pelajaran dari bab 6 ini yaitu belajar dari para martir. Belajar dari para martir. Martir ya. Ada yang tahu apa arti kata martir? Ya, nanti kita akan pelajari ya para martir ya. Tujuan untuk pelajaran pada hari ini yaitu sebagai seorang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan ya, kita belajar mengenai para tokoh ya. Nanti kita belajar ada tokoh di situ ya. Atau orang-orang yang hidupnya menjadi seorang martir. Nah, nanti kita belajar siapa-siapa orang itu ya, biar kita mengerti ya tujuan pelajaran kita hari ini. Berikutnya juga kita nanti hendaknya memahami arti martir ya. Ini sebagai tujuan ya. Tujuan pelajaran kenapa kita harus belajar mengenai para martir, supaya kita mengerti apa arti martir. Berikutnya juga yang ketiga yaitu memahami mengapa ada pengikut Kristus yang memilih menjadi martir. Mengapa mereka menjadi martir ya. Ya. Nih ada 3 tujuan yang kita dapatkan ketika kita belajar dari bab 6 ya, dari bab 6 pada hari ini ya. Adapun kompetisi dasarnya itu menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup orang beriman. Berikutnya memahami arti martir itu di kompetensi intinya atau indikator pencapaian kompetensinya IPK ya. Oke, masuk pada materi. Silakan buka buku paketnya Nana. Buka buku paketnya masing-masing. Belajar daripada martir ya di bab yang ke-6 ya, di bab yang ke-6. Bapak akan baca bahan Alkitabnya dari Matius pasal 24 ayat 8 sampai 13. Anak-anak mengikuti ya dari buku, melihat di situ. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Berikutnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang yang akan murtad ya, banyak orang yang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, ada pujian mengatakan banyak yang benar merasakannya ya. Kasih menjadi dingin. Nah, kalau kasih menjadi dingin ini kan sudah susah ya, sudah ruwet urusannya seperti itu ya. Ya, minggu lalu setelah kita belajar mengenai Roh Kudus, mengenai peran Roh Kudus, ini ada kaitannya ya pelajaran 6 dengan pelajaran 5 ini di minggu lalu tentang Roh Kudus. Kini kita akan mengkaji kuasa Roh Kudus memberdaya hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal menurut perhitungan kita sebagai manusia itu tidak mampu, tidak kuat seperti itu. Bayangkan ini,
tokoh-tokoh yang hidupnya menjadi seorang martir, ya, yang memang siap sedia menyerahkan hidupnya menjadi seorang martir. Seorang martir itu menyerahkan bukan hanya hidup ya, nyawanya ya, nyawanya dipertahankan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu ya. Ya, mungkin kamu pernah mendengar istilah mati syahid. Artinya itu yaitu orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya, walaupun untuk mempertahankan hal itu akan diancam dan atau dibunuh. Lah itu ya mati syahid ya. Mati syahid itu seperti itu, atau mati martir itu mempertahankan iman kepercayaannya untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus seperti itu ya. Nanti kita akan belajar siapa-siapa orangnya seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan memikirkan bahwa tentang hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya anak-anak, kita bisa lihat dari cerita itu ya. Kalau ada sebatang baja yang lebarnya 6 inci diletakkan di antara dua gedung pencakar langit, apakah kamu bersedia menyeberang dari satu gedung ke gedung lain? Dan apakah yang mendorongmu untuk melakukannya? Ya, kan ada akrobat tuh di umpamanya ini atas gedung ya, 7 lantai. Ini dilintangkan baja seperti itu. Baja untuk kita berpijak. Tentu ada kita yang berani, ada yang tidak berani seperti itu ya. Nah, ada juga yang berani karena motivasinya mendapat upah di sana, dikasihkan di sana 10 juta umpamanya, atau 100 atau 1 miliar. Maka ada orang yang berani melewati itu walaupun ketinggian karena termotivasi dengan uang itu seperti itu ya. Atau karena hanya ingin mendapat ketenaran dan lain sebagainya ya. Ya, mari kita melihat belajar daripada bab 6 ini. Yang pertama itu tadi pengantar ya. Dan yang kedua yaitu kisah para martir yang menginspirasi. Martir yang menginspirasi. Ya, perhatikan buku paketnya ya. Coba perhatikan satu persatu gambar yang ada di buku paketnya. Gambar yang pertama, gambar siapa itu? Polikarpus, ya benar. Yang kedua, John Wycliffe, ya. Perhatikan itu, gambar-gambar itu. Walaupun dalam bentuk kartun ya seperti inilah wajah-wajah mereka. Nanti kalau bentuk aslinya kita bisa browsing di Google ya, sambil lihat ya di rumah. Yang ketiga, William Tyndale, ya William Tyndale. Yang keempat yaitu John Bunyan, ya. Berikutnya Dietrich Bonhoeffer. Ya, ini dari kelima orang ini nanti kita belajar. Kelima orang inilah yang akan kita pelajari mengenai ini tadi ya. Mereka menjadi martir. Kenapa? Apa alasan mereka ini menjadi martir? Kenapa hidup mereka itu menjadi seorang martir? Kenapa mereka sampai mau menyerahkan nyawa mereka menjadi seorang martir? Nah, ini dari kisahnya. Yang pertama Polikarpus ya. Nah, ya. Pada zaman itu ya, Polikarpus ini sendiri adalah seorang murid dari Yohanes ya. Dia murid Yohanes. Wah, kalau di perguruan ini berarti dia ini cucu dari Yesus kalau di perguruan ya. Di perguruan umpamanya silat. Kalau di silsilah keluarga itu Yesus, Yohanes, baru Polikarpus. Ya, Yesus, muridnya adalah Yohanes, dan murid Yohanes ini adalah Polikarpus. Berarti dekat sekali dia, ya,
dekat sekali. Memang di zamannya memang mungkin mereka tidak hidup di zaman yang sama, tapi Yohanes dengan Yesus ini hidup di zaman yang sama ya, sementara Polikarpus tidak. Ya, Polikarpus ini adalah seorang uskup yang sangat disegani ya, sangat disegani di pemerintahan Romawi. Pemerintahan Roma ya, beliau sangat disegani. Pada zaman dia banyak sekali orang Kristen yang mengalami penganiayaan, mereka dibunuh, diburu, ya. Contoh di Kolosium, ada yang tahu Kolosium? Tempat pengadu itu, mengadu segala binatang dengan manusia, manusia dengan manusia. Di sana dulu kisah orang Kristen banyak yang diadu dengan binatang seperti itu ya, di Kolosium zamannya Romawi. Nah, Polikarpus disuruh oleh mereka untuk tidak percaya kepada Yesus. Dia disuruh murtad seperti itu ya, disuruh murtad oleh tentara Romawi, oleh Kaisar. Mereka katakan, "Pak Polikarpus, kami kasihan dengan Bapak. Kami ini sangat menghargai Bapak sebenarnya dari sisi manusianya. Tapi dari sisi iman, Bapak tolonglah Bapak ini menyangkal Yesus biar Bapak tidak dihukum mati," kata mereka. Dan Polikarpus dengan sangat berani mengatakan, di situ dilihat, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Lalu bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Dan akhirnya Polikarpus ini dibakar hidup-hidup karena menolak tadi untuk tunduk kepada Kaisar. Dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Ya, disiram apa? Siram bensin mungkin. Diapakan itu lalu dinyalakan api, dibakar hidup-hidup seperti itu di tengah pasar. Dan akhirnya inilah martir yang kita bisa lihat. Beliau tidak menyangkal siapa Yesus. Beliau tetap berpegang terhadap apa yang dia imani, bahwa iman dia terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia tetap pegang. Berikutnya dari John Wycliffe ya. John Wycliffe ya. Ya, John Wycliffe. Ini juga hampir mirip-mirip ya, cuman ya agak beda-beda lah dari cerita yang didapatkan oleh Polikarpus. Ya, pada saat itu semua Alkitab memakai bahasa Latin yang dapat digunakan oleh para imam, sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran daripada imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, Pak Wycliffe ini dari sudut pandang Alkitabnya dia ternyata ada penafsir-penafsir Alkitab yang tidak sesuai dengan kitab sebenarnya yang mereka tafsirkan. Nah, perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasan membaca dan dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Namun, ya, apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Kalau gereja meminta untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrin kepada umat-umat seperti itu ya. Sehingga kedudukan sebagai pengajar di Oxford dicopot, bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semua tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh untuk menyatakan kebenaran Tuhan sampai pada akhir hidupnya ya. Dia tetap teguh untuk mentranslitkan kitab-kitab itu dalam bahasa-bahasa yang memang bisa dipahami oleh umat Tuhan seperti itu ya. Jadi pada saat itu
di rapat konsili ya memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya dibuang jauh-jauh di luar gereja ya. Ini John Wycliffe karena menerjemahkan Alkitab. Berikutnya yaitu William Tyndale ya. William Tyndale. Ya, Pak William Tyndale ini lahir pada tahun 1494 ya, dekat perbatasan Wales. Ya, nanti kita bisa browsing itu. Di mana kota kelahiran Pak William Tyndale ya. William Tyndale juga hampir mirip dengan Pak John Wycliffe ya. Mereka berdua ini sama-sama menerjemahkan Alkitab ya ke dalam bahasa Inggris ya. Lalu pada tanggal 6 Oktober 1536 keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung ya, dan dibakar di kota Vilfort ya, di depan Raja Inggris ya. Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga melakukan pekerjaan Tuhan, ini juga melakukan pekerjaan Tuhan, menerjemahkan ya, sama yang menerjemahkan Alkitab, berarti mereka juga dianggap sesat. Berikutnya John Bunyan. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari kisah John Bunyan? Pada saat Raja Charles II memerintahkan Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, yaitu orang yang tidak sepaham dengan gereja Inggris ya pada waktu itu. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan ya. Ya, jangan ada yang itu ya, kacau-kacau teman di belakang. Tolong dengan tertib kita belajar. Perhatikan buku paketnya, Bapak akan jelaskan dari John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan selama 12 tahun dengan kondisi penjara yang sangat buruk ya, yang tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh ya, tapi semangatnya tetap membara seperti itu. Dia tetap berkarya lewat tulisannya sampai pada tahun 1672 Raja Charles II membatalkan hukuman dan John Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada meninggalnya pada tanggal 31 Agustus 1688 di London ya. Beliau juga sampai di penjara karena Injil ya. Ya, karena Injil. Berikutnya ada satu orang lagi ya, yaitu Dietrich Bonhoeffer ya. Dietrich Bonhoeffer. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari orang ini? Beliau ini hidup di zaman Nazi ya, Nazi. Ada yang tahu lambang Nazi? Di sini lambang Nazi itu seperti ini ya. Oh, ini. Pernah mendengar siapa Hitler? Beliau pencetus Perang Dunia kedua ya. Nih. Beliau sangat berambisi untuk bisa menguasai dunia ya, Pak Hitler. Ya. Pada abad modern, tepatnya masa Nazi berkuasa di Jerman atau di Eropa, seorang pendeta di sebuah di gereja di Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Pada waktu itu gereja di Jerman dipecah menjadi dua ya. Ada yang mendukung Hitler ya, ada juga yang menolak. Apa yang membuat para martir itu ya? Ya, jadi Pak Bonhoeffer termasuk orang yang menolak. Ya, anak-anak,
kita lihat bahwa apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus? Ya, bagi mereka sosok dan pengajaran Yesus itu berguna untuk dipertahankan dalam hidup mereka. Dan mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan, walaupun dengan berbagai macam tantangan. Ya, ada di buku paket itu di halaman 63. Nana, silahkan kalian menjawab teka-teki silang ini ya. Dijawab dulu teka-teki silangnya. Di situ ada melengkapi kalimat ya, melengkapi kalimat ya, yang sesuai dengan penjelasan Bapak di awal tadi ya, di kisah para martir itu. Kalian lengkapi jawabannya. Bapak tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit ya. Sudah? Ada yang sudah? Ya, kalau sudah, tetap disimpan di mejanya jawabannya ya, teka-teki itu. Kalau sudah, Bapak akan menjelaskan, anak-anak didik mereview ulang ini. Silakan kalian catat ulang poin-poin penting yang Bapak sudah jelaskan ini. Poin-poin penting di sini. Arti martir itu apa? Mengapa mereka menjadi martir? Ya, siapa-siapa saja ini, tokoh-tokoh. Kalau kurang jelas di tulisan Bapak, kalian bisa lihat di buku paketnya ya. Sesuai dengan apa yang ada di situ, kalian tulis. Sudah? Ada yang belum? Oke, jika sudah, Bapak akan memberikan kesimpulan sekali lagi ya. Ya, rangkumannya juga dicatat, diresume di situ, diringkas. Ya, bagi para martir, lihat ya rangkumannya. Kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang penting dan berharga. Oleh karenanya banyak para martir yang berjuang demi imannya, kebenaran firman Tuhan dan mereka rela berkorban untuknya. Ada banyak hal yang berharga bagi kita seperti uang dan teman, dan kita berusaha keras rela berkorban untuk mengejar sesuatu yang kita ingin menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Nah, sebagai orang Kristen seharusnya Kristuslah yang menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat dan keselamatan di dunia bisa terancam, tetapi Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Ya, karena demikian pelajaran pada hari ini, yaitu belajar daripada martir. Di rumah untuk pelajaran berikutnya ya, pelajaran di bab 7 minggu depan, kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Kita belajar mengenai Yesus teladanku ya. Kalian cari teladan apa yang Yesus ajarkan kepada kita ya sebelumnya. Dan pelajaran hari ini Bapak tutup sampai di sini. Ya, sebelum pelajaran diakhiri ya, sebelum pelajaran diakhiri, Bapak akan menutupnya dengan berdoa ya. Bapak minta satu siswa untuk berdoa ya, sambil kemas-kemas bukunya, sambil tunggu temannya berdoa ya. Silakan Seri, silakan Seri berdoa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Seri. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan.